Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Ya, ini miskin. Indonesia miskin, manusia-manusia seperti ini. Yang ada adalah mohon maaf, manusia-manusia main otak, main mulut. Auzubillah min dzalik. Makanya kita jadi lemah, Pak. Kita kurang dibantu Allah. Saya mohon kepada saudara-saudara yang bergerak di bidang apapun, coba merapat kepada Allah, merapat kepada Allah. Amin. Hikmah yang kedua, mungkin untuk malam ini saya tidak lama. Tinggal saya hikmah deui lah ngan dua we ngamimitian. Ya, tadi pan atos sakapur sirih, pembukaan dan lain-lain. Sekarang yang kedua mohon dibaca iradatukat tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Apa substansinya dalam hikmah yang kedua? Yang ke satu semangat dan tangguh, yang kedua adalah kerja keras, kan? Ieu teh lolobana ngabahas hikam teh teu apal mata holangna. Anak teh bener teh henteu, bisi salah omekeun ku di dinya. Teu mung diomekeun pangarsa, teu mung diomekeun. Mata holangna belah mana? Teu kapanggih mata holangna mah moal jadi kalapa ge, Cuk. Apa sih mata holang teh bahasa Indonesia teh? Hah? Lembaganya. Jadi lembaga. Kedae lembaga mah lembaga. Lembaganya. Nih, orang-orang pendidik. Kerja keras. Nggak ada Islam maju tanpa kerja keras, Pak. Umat Islam luhad lahed malas nganalkeun pamere hirup. Hayo we hate teu ngarep-ngarep yang diberi batur. Jadi kiai jadi jago proposal. Proposal terus. Kaditu ngeta, kadieu ngeta kuburayang teman-teman. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, silakan hak Anda. Tapi mudah-mudahan saya tidak terbawa jadi orang seperti itu. Man fataha baban minas su'al fataha Allah alaihi ida baban minal fakri. Siapa orang yang dalam hatinya mengejar-ngejar pemberian orang, sebelum orang itu memberi, maka dia sudah diberi 70 kefakiran oleh Allah. Salah satu penyebab umat Islam di Indonesia miskin adalah karena menggantungkan hidup pada pemberian orang lain. Sifat yang babad habis. Di ulama dihirup kikituan kadodoro ngabebri pamere. Mesti sarapat-sarapat kenapa? Pajajian cenawani nyen pangajian nu hadirna 500 leuwih aya 1000na disadiakeun jeung nanana. Kenapa tidak? Yang kaya Allah. Saya tidak punya sawah seperti Mbah Obay, puluhan hektar, ratusan hektar, enggak. Tapi beunghar hate we atuh. Mudah-mudahan kabeh kiai sing beunghar hate kakarek beunghar harta. Imong ada dago beunghar harta. Ai keur balangsak sok berehan, ai geus beunghar sok ore teh. Da saya ge mun hektar. Saya juga kalau andaikan nanti saya juga pasti. Kalau andaikan. Mulai bisaroi wadro. Lakukan infak, keluarkan. Anfik mabil jeb, yatika mabil jeb. Ikhlas karena Allah, kira ente. Ku Allah. Nenek yang jimat beunghar ka mana medina diri sorangan. Apa kalimat intinya? Al-asbab, kerja keras untuk mencapai tujuan. Siapa yang tidak setuju? Tasawuf itu begini, Pak.
Waduh, ieu mah eleh ku encek, eleh ku Jepang heuh. Lempang Jepang. Sok di mana ya lempang Jepang lu hai we. Geus ngabudaya we. Beda lempang Sunda, moyang, priang. Keur mangkejet we. Jelema mana kalau senang ngawangko ngobrol. Hampura. Ngedul. Salahkeun kedul ibadah dalil bijil. Jadi dalil nate hujjah. Paragi nolak serangan batur. Pidato. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak akan mencapai surga kalau tidak menginfakkan apa yang Anda cintai. Cek hate batur ka aing. Orang lain pada saya. Kalau saya pada orang lain enggak mau. At-tajrid, menjaga posisi setelah mencapai tujuan. Saya menerjemahkannya begini Pak, mohon maaf. Tajrid itu begini. Orang terus melakukan asbab. Ibadah getol, digawe getol, tenung tilulung getol. Otak terus diperes, tenaga dikeluarkan, istirahat diatur, kesehatan dijaga. Terus manfaat. Mula-mula jelema seperti ulat, kos hileud. Ari hileud sok naon ka batur? Ngateulan. Kasih ieu ngateulan, kasih eta ngateulan, kasih itu ngateulan. Hileud ateul. Enggak apa-apa. Tahap awal memang kelas-kelas ulat gatelan enggak apa-apa. Tapi jadilah kepompong, lihat ulat menjadi apa. Kepada berapa benang dia bergantung? Satu benang dia bergantung menjadi kepompong. Ditebak angin pasrah. Setelah lama jadi kepompong, keluarlah dua apa? Lepaslah kepompongnya, maka dia menuju Allah. Tasawuf teh kitu ucu, lain jumud ninggalkeun tanggung jawab. Urang teh hirup teh tukang ngatilan wae batur, musingkeun batur, pika sebeleun batur, pika keheuleun batur, ka atasan teh euceur ka bawahan nyeragak sagegireun nyepak. Masuklah pada membalut diri kepada Allah tanpa meninggalkan aktivitas, kerja tetap jalan. Riyadhah sambil bergabung. Uzlah sambil bergabung dengan orang lain. Uzlah di tengah pasar. Walaupun Anda bersama orang lain di pasar di mana-mana, tapi hati uzlah ke Allah terus. Ngobrol jeung batur pek tapi hati zikir ke Allah terus jalan. Lama kelamaan setelah Anda tekun istiqomah, maka Anda akan diberi makom tajrid. Mang jejen 10 tahun dahar sore ente isuk baju hiji lesot mani cicingna di imah butut jelema nu kungsi nganyangkan agrog tahun 80 hayang papanggih jeung Mang Jejen datang ka istanana tah ieu istana Jejen. Sanajan lain ieu tapi ana ngahaja papanggih jeung imah kieu pas jeung imahana bareto. 10 tahun dahar sore ente isuk baju hiji lesot mani. Alhamdulillah teu pernah hate sugane dulur ti Jakarta ngirim rek lebaran. Rek lebaran boga duit 4.000 sangsara luar biasa budak lewe hayang daging teu boga. Paduli daripada aing gugurayang barang pentak anu beungan. Jadi kiai menjelang lebaran ngurilingan ngentaan zakat. Mustahik zakat. Dengan dalil sabilillah. Hikamnya hikam. Hikam teh lain keur papayo ka batur keur ngamediri. Semakin hati kita sering mengharap-harap pemberian orang, semakin tertutup rezeki min haitsu la yahtasib. Puluhan tahun Mang Jajan. Tak santri anak anu karumisan tah. Tahun 80-an ngalalaman. Mana-mana coba angkat tangan. Mana kungsi di tahun 80-an. Hei, aya Kang Ahmad Bogor.
Anje banje mana leuwih liang. Oh nya kamari aya di dieu. Gede ngadian ajukan jajan pesantren hektaran. Bangunanana miliaran. Naon kitu? Hidmah ka guru modalna. Ulah sok ngunghat ka guru. Pemenang tang ka guru. Awas. Sebesar apapun kita, tetap kita di bawah telapak kaki guru. Itu adab di kepesantrenan. Ya mah gede mosan nangtong ka guru, neker ka guru. Cilaka hirup. Alhamdulillah geuning ayeuna buktina. Iya jeung eta, iya jeung ieu alus mana? Tapi saya bisa begini sekarang karena saya menikmati ini. Pejabat datang ke sini, tong sok kiai datang pejabat. Aduh lah kirang-kirang hampunten Pak Bupati kumaha atuh nya da abdi majalmi balangsak mang atuh palih mana lingih. Wah capek-capek pidato. Mangga lingih daekeun dieu pek teh daek balik pek teh teuing. Kalapak-kalapaknya capeanan maneh naon teh teh. Da sok nemong-nemongeun teh ka balangsak. Ini ada temennya Pak Haji Ardawi. Itu penasehat yayasan ini Pak dulu. Kenapa di beliau sayang kepada saya? Karena saya katingali ku beliau mandiri. Tadaekeun barang pentas jian. Cepot, sok nyebutna si Cepot. Pot atuh nyimpang ari rek lebaran teh ka bapak. Aya we meureun keur daging mah. Isin Pak. Abdi jalmi teu gaduh bapak jelema beunghar. Pajarkeun abdi rek barang penta moal abdi apa. Heuh sia mah cara beda jeung baturna teh kitu. Yuk, mari. Siap? Ieu teh ngomekeun batur ngomekeun urang. Ayo, mulai Anda mulai. Apa masalahnya? Permasalahan atau kasus lapangannya. Laptopnya lambat no. Ini masalahnya. Tolong dibacakan Pak. 2 mic-na tuh. Ya, cing tarik Pak. Sok tolong dibantu masalahnya. Ya. Nah ini Al-Mukarram dari Babakan Ciwaringin, Cirebon. Keluarga besar guru saya ini. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, ia menjawab nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia masalah banyak orang yang malas tetapi berkedok iman dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, ia menjawab nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia belum tahu hakikat catatan di Lauhul Mahfuz. Di satu pihak menerima apa adanya itu penting, tapi bila tidak dibarengi dengan semangat maju, ia tidak akan menjadi orang yang maju. Atau di bidang ma'rifat dan beribadah, ketika ditanya kenapa ma'rifatmu dan ibadahmu cuman seperti itu, ia menjawab takdir saya cuman segini begini. Sama dengan tadi, padahal ia tidak tahu hakikat takdir pada catatan Lauhil Mahfuz. Ia tidak paham dia sedang berada di maqam asbab. Ia tidak paham dia sedang berada di maqam asbab. Kerja keras sebagai upaya mencapai tujuan, atau dia di maqam tajrid, yakni dia sudah ditanggung penuh rizki atau maqam ma'rifatnya oleh Allah. Sudah ada gambaran? Udah ya. Ini bukan untuk orang lain, ini untuk kita. Allah memposisikan manusia di muka bumi ini dari sisi maju, macet, imannya, ibadahnya, rizkinya, prestasinya, pangkatnya, dan lain sebagainya dibagi dua. Ada makom asbab. Orang harus berupaya mencucurkan keringat, kerja keras, jangan malas, itu asbab. Dengan cara yang benar tentu. Ada tajrid. Setelah Allah menilai orang ini benar-benar ingin menegakkan agamaku, benar-benar berpihak kepadaku, hanifah musliman, maka Allah jemput dia. Tadina rizkina kudu dug hulu pet nyawa, lutlet kesang,
lila kalila tekung singe sangge dikirim rezeki. Pak, setiap manakiban, saya sebagai murid pengersa Abah belajar dikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Rata-rata manakib di sini berapa ya? Ayah 2000 ada ya. Bapak-bapak yang tahu lah, saya nyebut bisa lagi tingkah. Ada gambar lah, 2000-an rata-rata. Yang namanya 2000 selain kita bantu ilmunya juga kan kita sediakan konsumsinya. Kalau satu porsi 10.000 maka 2000 adalah 20 juta. Ya. Tiap bulan. Lamun diotakan ke otak. Pengersa Kasepuhan, pengersa Samarang Garut. Di mana Pantar Mang Jejer? Pengusaha lain, pejabat lain. Tabligh tarang hargakeun cara batur. 30 tahun saya jadi mubalig sampai hari ini. Lah ya kalau saya ada yang ngundang, boleh 10 juta. Batur ge anak buah saya. 10 juta loh, bakal mau guru nomor. Sampai hari ini saya tidak berani. Diundang ke Malaysia, ke Thailand, kemana-mana, ke Bawean, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Belum pernah lidah ini mengucapkan boleh, tapi ngerti ya. Dari sana jangan lupa duren, gitu. Jangan lupa anu. Bukan sombong. Saya bersyukur diberi istri oleh Allah, Umi. Kalau saya mau ngaji kemana-mana, bukan begini, kadenya, kira-kira teka harti mah ngaji kadenya Pak lah. Jangan lupa kalau di daerah situ dukuh Pak umpamanya. Bukan, istri saya tidak begitu alhamdulillah. Istri saya bertanya, Pak mau ngaji kemana? Daerah mana? Mau pakai mobil yang mana? Bukan sombong banyak mobil, tapi kelayakan jalan. Pakai hardtop kalau ke hutan. Pakai Mercedes. Pakai Terrano, pakai Innova, pakai Land Cruiser. Pakai mana yang layak? Kalau pakai pesawat apa? Mau Lion, Garuda, Batavia dan lain sebagainya. Nginap di hotel mana? Mau di hotel apa? Hotel apa? Yang layak-layak lah. Orang menengah seperti saya. Jadi biaya berapa? Untuk ini. Dihitung sekian. Nih. Supaya bisa balik deui teu kudu ngarep-ngarep tinu moonang. Urang kitu yuk. Ieu mah aduh kumaha nongong teh teu ngarti wae. Amplop keliru. Alhamdulillah amplopnya tebal, tahu-tahu bon belanja. Pas mau pulang nyangkut karena kunci tah wios teu kedah. Batur ge terek mereh henteu urang nu ngait teh. Salah satu penyebab dakwah kita tidak tembus kepada umat karena belum apa-apa sudah berpikir imbalan dari manusia. Kenapa mau balik gede di Indonesia banyak tapi tapakna eueuhan? Mayana hatena ge kakerot kan hakan. Saya bukan orang soleh, saya bukan orang ikhlas, bukan. Tapi saya tidak mau terjebak seperti itu. Alhamdulillah. Sok jeung saha we nama embung saya menjadi pihak anu mendahulukan diberi ketimbang memberi. Saya ingin mendahului memberi. Siap pulang dari sini jadi pemberi? Ek jadi mustahik zakat, rek jadi muzaki. Ya gede ngomong lagi. Yang jadi mustahik abadi. Seumur hidup langganan. Kan saya teh fakir miskin, ni diborong duanana. Geus ngaji hikam mah tong kitu maneh. Hikam tinagrog mah. Hikam itu perbaikan akhlak. Nyebut teu boga duit ini nyerebung jisamsu. Oh, baik. Kerja keras. Asbab itu kerja keras. Kerja keras bukan berarti banting tulang merusak diri, bukan, seimbang aja seimbang. Tawazun. Lama kelamaan Allah melihat orang ini benar-benar bersemangat tinggi, kerja keras, ikhlas. Allah yang Maha Kaya memperhitungkan. Semujeuh nasiaku aing ditanggung. Sudah 20 tahun belajar mengikuti manakiban. Dari mulai 300 orang
sampai 2000 orang teu pernah boga hutang bekasna. Tak. Sekarang tambah lagi kegiatan hikam bulan Ramadan. Mohon maaf. Kenapa saya tidak menyebutkan biaya anu biaya? Tidak ada. Bebas-bebas saja. Hek praktekkeun ku pengersa di lemur. Sebulan sekali ngonang tetangga salemur atuh. Dalahar di anaya orang selawatan gitu. Lain hayo di onang batur getol. Rumpat rampit di dituti dia. Idul Adha boga deeng 2 bulaneun. Kiai. Mana bisa hidup berkah seperti itu? Allah tidak senang kepada orang seperti itu. Ya. Amin. Jadi lakukan asbab. Tajrid akan datang pada anda. Ulah tajrid memeh usum ngedul. Kang konon kang tegawe. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizquha. Mau diberi liang tai mun teu diberi kersungut. Oh itu ngomong. Ini orang-orang malas di Indonesia ngomongnya begitu loh. Saya ngomong begitu kan ini direkam. Kalau kira-kira tidak cocok hapus saja nanti. Tapi saya ngomong begini karena teman saya pernah ngomong begitu. Saya punya teman malasnya luar biasa. Udud sapoe 16 batang. Gagah wae, tapi hirup balamsak. Tidak usah saya sebut namanya. Ketika ditanya kona, kunaon maneh teh kitu wae? Ya teh jawabannya tadi, ya mau diberi yang time teh modal. Itu bahasa-bahasa apa? Tajrid sebelum musim. Harusnya masih asbab, ini sudah bermain tajrid. Nanti rasakan sendiri dalam perjalanan. Lila kalilah orang ku Allah, hor ditulungi dibantu. Oh, mulai aya genya-genya tajrid penginten pangersa. Entong dilesotkeun. Walaupun sudah merasakan tajrid, asbab terus jalan, tapi dikurangi, diganti dengan memperbanyak ibadah mahdoh pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu saya kira uraian daripada hikmah. Diulang hikmahnya, Pak. Iradatu kat tajrid. Maneh hayang tajrid. Teu daek berupaya ma'iqamatillah iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkan kamu pada makom berupaya, itu adalah minasyahwatil khafiyah, permainan syahwat itu, permainan nafsu itu. Wa iradatukal asbab, dan kehendakmu untuk berasbab, padahal engkau sudah ditajrid oleh Allah, inhitat anil himmatil aliyah. Geus mun memang rezeki maneh geus teu kudu sasangaleun leungeun bungkul tak-tak. Ada tugas lain. Saya kalau ditanya, andaikan saya tidak terpilih lagi jadi ketua umum kemarin, tidak akan mengatakan kehabisan pekerjaan pengersa profesor. Ada tugas yang lebih berat daripada jadi ketua MUI. Ada tugas yang lebih berat daripada jadi Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Ada tugas yang lebih berat daripada pembina Supi internasional. Naon ngomediri. Nyata puasa tong lilating 30 tahun atuh. Peutingna tong tinggalin salat anu lengkap jeung tasbihna jeung sagala rupana. Duhana tong tinggalin 38. Isyrokna dihirupkeun, salat berjamaah awal waktu eta pigawe. Karti din coba din kumaha tadi rukun Islam teh cek bahasa encek maneh mah bisa anu. Rukun Islam harus dijadikan gerakan nasional. Sang si kai tedi chimeng yung dong seeking ai pupau jisi hang chan jiwu cuan jisian sosial. Yang dibahas tadi teh syahadat teh dikuatan tolab ilmu maca Quran loba dikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setan. Nah tong hiji-hiji teuing bahasa Cina. Ya, baik hadirin, kita mahasiswa profesor tah. Semester akhir tah, Prof. Di wisuda tahun ieu, mudah-mudahan lancar. Saya kira untuk masuk ke hikmah ketiga
besok saja malam ieu mah hitung-hitung iftitah, mangga istirahat. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang tepat, kalau ada yang salah mohon diperbaiki. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma